Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Ini pasti akan sangat menarik, yaitu perbandingan antara dua mobil yang berpenampilan dan berfitur premium namun juga sama-sama menawarkan harga yang lebih terjangkau dari pesaing-pesaing lainnya di kelas ini. Ya, inilah komparasi kami antara Wuling Almaz RS Pro varian velg 17 inci seharga Rp397 juta dengan MGHS atau MGHS varian tertinggi atau Ignite seharga Rp430 juta atau berselisih lebih mahal Rp33 juta dari rivalnya kali ini. Oke, langsung saja. Pertama, dari segi gaya, kedua mobil ini memiliki pendekatan berbeda dalam gayanya, yaitu Almaz tipe tertinggi atau tipe RS ini bergaya sporty agresif, terutama dengan kehadiran lip spoiler garang bernuansa serat karbon, lengkap pula dengan berbagai aksen berwarna merah dan juga logo RS yang sporty. Dan juga tema desainnya yang dominan bersudut dan sangar dan juga berwajah hitam khas sebuah mobil bergaya sporty. Sedangkan MGHS tampil elegan, tampil mewah, aristokrat dan juga bergaya ningrat atau necis atau apalah itu namanya, khas mobil Eropa. Walaupun juga banyak dituduh mirip dengan mobil-mobil Mazda, BMW maupun Mercy, tapi nggak apa-apa, itu bukan merupakan suatu hal yang buruk, bahkan merupakan suatu hal yang bagus dan terlihat mewah. Jadi masalah gaya ini bisa dikatakan cukup berimbang dan kami serahkan kepada Anda alias hanya terserah selera masing-masing saja. Kemudian poin kedua yang juga sangat penting untuk diperebutkan adalah masalah eksistensi merek atau brandingnya, di mana Almaz sudah mencuri start kemenangan karena sudah memiliki jaringan after sales yang jauh lebih luas dan lebih banyak dan terjangkau, atau juga lebih niat dalam memasuki arena permobilan di Indonesia karena sudah memiliki 120-an dealer plus tempat perawatan alias bengkel resmi di seluruh Indonesia. Dan juga memiliki line up yang lebih berani dengan berbagai varian, yaitu LMPV, ada medium SUV, ada juga mobil niaga dan juga SUV seperti ini. Sehingga dinilai lebih sustain atau lebih memiliki harapan besar untuk dapat bertahan di pasar Indonesia ini. Juga terbukti dengan kehadiran jagoan-jagoannya yang sanggup memberikan perlawanan terhadap para rival-rival langsungnya dari Jepang. Sementara AMG masih terlihat setengah hati dalam memasuki pasar di Indonesia karena baru memiliki sekitar 12 dealer dan juga masih mengutamakan sistem penjualan secara online dengan outlet-outlet yang menggunakan sistem baru yaitu di mall-mall, dan juga belum memiliki bengkel resmi dan melakukan jasa perbaikan perawatan ataupun servisnya hanya dengan melalui home service serta call center 24 jam. Dan juga hanya menawarkan dua tipe yaitu MGZS dan MGHS dengan jenis yang sama yaitu SUV. Akan tetapi juga ini bukan berarti bahwa MG tidak memiliki keunggulan, yaitu bahwa ini adalah merupakan sebuah brand premium asal Inggris yang berarti bisa sedikit lepas dari stereotip kurang bagus dari sebuah pabrikan Cina. Juga sudah memiliki fanatisme Eropa yang image-nya lebih bergengsi dan lebih mewah daripada pabrikan Cina. Ya, walaupun secara kepemilikan juga masih ada hubungannya dengan perusahaan dari Cina yang malah memberikan keuntungan karena penempatan atau positioning harganya yang biasanya lebih murah khas kebijakan sebuah pabrikan Cina. Berikutnya untuk masalah dimensi, Almaz unggul dalam hal ground clearance yang lebih tinggi yaitu 230 mm yang lebih fleksibel dalam menghadapi berbagai kondisi jalan, sedangkan MGHS hanya 145 mm alias jauh lebih ceper yang tentunya juga memiliki stabilitas yang lebih baik. Kemudian untuk hal yang lain yaitu masalah berat, perlu mendapatkan catatan di sini adalah bahwa Almaz memiliki berat yang lebih besar daripada MGHS. Di satu sisi menjanjikan kekedapan ataupun kenyamanan, tetapi di sisi lain adalah merupakan kerugian karena mesinnya harus menghila bobot yang lebih berat. Kemudian lanjut di bagian belakangnya, Almaz belum memiliki rear spoiler sementara pada HS sudah punya rear spoiler. Juga HS sudah memiliki power backdoor pada pintu bagasinya. Namun Almaz lebih mengunggulkan kamera 360 derajat dibandingkan dengan HS yang hanya kamera mundur biasa. Oh ya, sebelumnya kami mengingatkan Anda untuk dapat menekan tombol subscribe berikut dengan tombol lonceng notifikasinya apabila Anda belum, dan bagi Anda yang sudah mensubscribe kepada channel kami ini, kami ucapkan terima kasih karena Anda akan mendapatkan update informasi terbaik dari kami perihal dunia otomotif di Indonesia. Kemudian masuk ke bagian mesin, kedua mobil sama-sama 1500 cc turbo, namun HS lebih kuat karena memiliki power 160 PS daripada Almaz yang 140 PS, apalagi Almaz bobotnya juga lebih berat. Sedangkan torsinya sama-sama 250 Nm. Dan juga HS unggul karena sudah menggunakan transmisi dual clutch, apalagi lengkap dengan berbagai mode berkendara, ada Eco, Normal, Sport, dan Custom. Juga memiliki pedal shift dan memiliki tombol shortcut untuk mode terganas atau Super Sport. Ketika membuka tutup pintu, HS mengandalkan fitur welcome light pada spionnya yang tahu gunanya buat apa. Sementara Almaz mengandalkan fitur tercanggihnya yaitu bisa di remote menggunakan HP. Yaitu bisa menyalakan mematikan mesin dan juga AC dan juga membuka tutup kunci pintu dari manapun Anda berada. Kemudian masuk ke dalam kabinnya adalah merupakan suatu pertarungan sesungguhnya dari kedua mobil ini, di mana kemewahan akan beradu dengan kelengkapan fitur.
Mulai dari door trimnya juga sudah terlihat bahwa Almas hanya terlihat biasa-biasa saja dan hanya mengandalkan setting audio merek Premium Infinity. Sementara pada HS begitu menyolok dengan layout dan kualitas interior, mulai dari door trimnya yang sungguh sangat menggiurkan dengan full kulit, full soft touch, dan juga pilihan warna merah yang soft mewah khas mobil mewah Eropa dan juga sangat terlihat berkelas. Dan juga untuk urusan audio pun HS juga mengklaim memiliki kualitas audio yang premium dengan 6 buah speaker dan kualitas peredaman yang sangat baik, yang konon efek audionya bisa bernuansa 3D atau surround. Juga pada bagian joknya yang walaupun sama-sama sudah menggunakan sistem pengaturan elektrik, bahan jok kulit asli dan jahitan asli, namun Almas terlihat biasa-biasa saja dan HS terlihat jelas lebih mewah, lebih mahal, lebih nyaman, lebih modern dan lebih sporty, dimana terlihat pada kombinasi bahan, warna, dan model joknya yang terlihat seperti jok bucket seat. Juga pada pengaturan jok penumpang depannya pun HS sudah menggunakan sistem elektrik. Bagian dashboardnya gitu juga ya, ini Almas ini yang terlihat mewah atau empuk hanya pada lapisan kulit yang berwarna putih ini, dan juga beberapa aksen kulit pada bagian atas, terutama di atas speedometer. Dan pada HS sekali lagi terlihat jauh lebih mewah dengan dashboardnya yang ditutup dengan bahan full kulit dan juga lapisan empuk berwarna merah yang membuat mata sangat nyaman melihatnya. Dan juga yang terlihat bagus dari dashboard MG HS ini adalah kisi-kisi AC-nya yang lubangnya terlihat seperti sebuah turbin pesawat tempur yang gagah, sporty, dan keren. Kombinasi materialnya juga lengkap, ada piano black glossy, ada aluminium satin, ada silver, ada chrome, ada kulit berwarna merah, dan juga soft touch berwarna hitam. Keren loh pokoknya. Beralih pada bagian lingkar kemudi, Almas mengunggulkan fitur adaptive cruise control yang akan sangat berguna dan memberikan kemudahan dalam berkendara, dan juga sekaligus memberikan keselamatan lebih karena bisa mengintervensi pada sistem pengereman dan juga mampu menghindarkan dari tabrakan, dan yang pasti akan sangat nikmat ketika berada dalam kemacetan. Juga Almas unggul karena sudah memiliki tombol voice command yang bisa berbahasa Indonesia. Sedangkan MG HS mengunggulkan tampilan yang lebih sporty dan juga didukung oleh hadirnya pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi, dan juga terdapat tombol shortcut keren yaitu Super Sport yang akan mengerahkan seluruh kemampuan mobil secara instan. Ya, walaupun hanya 160 PS 250 Nm, tapi lumayan karena sudah didukung oleh sistem transmisi dual clutch. Namun yang pasti feeling sportinya akan sangat terasa. Nah, kemudian kalau untuk MID-nya sudah sama-sama imbang ya, sama-sama 7 inci LCD color, juga sama-sama memiliki TPMS. Masalah selera aja nih mah. Lanjut ke bagian head unitnya. Nah, ini menarik nih. Kedua mobil sama-sama memiliki head unit layar besar yaitu 10 inci, cuman beda penempatan atau layoutnya saja. Tetapi Wuling Almas RS ini sudah dipersenjatai dengan paket fitur tercanggih terbaru dari Wuling bernama WIS atau Wuling Internet Smart Ecosystem yang mengintegrasikan mobil dengan koneksi internet dengan mengisi kuota internet pada mobil ya tentunya, sehingga bisa terkoneksi dengan smartphone Anda. Dan ini memberikan kecanggihan, diantaranya bisa meremote mobil dari mana saja, bisa nyalain mesin, bisa nyalain AC, bisa buka tutup kunci dari mana saja, bukan hanya dari luar parkiran seperti pada remote start engine. Bisa memantau lokasi mobil Anda via handphone, bisa memberikan notifikasi pada HP Anda ketika mobil Anda dicuri atau berpindah, juga bisa mengirim pesan, bisa memutar musik online tanpa harus terhubung dengan smartphone. Layaknya sebuah gadget lah pokoknya. Oh ya, untuk keunggulan Almas di head unit ini karena sudah bisa menampilkan pencitraan 360 derajat. Sedangkan pada HS juga bisa dikatakan biasa-biasa saja, walaupun juga sudah memiliki fitur konektivitas dengan smartphone yaitu Android Auto dan Apple CarPlay. Kemudian pada sekitaran konsol tengah untuk Almas ini keunggulannya pertama, dia sudah memiliki fitur canggih yaitu wireless charging. Kemudian untuk transmisinya CVT, virtual 8 percepatan dengan mode manual pada transmisi, 2 buah cup holder. Juga sama-sama sudah memiliki auto brake hold dan juga electronic parking brake, juga memiliki senderan tangan atau handrest lengkap dengan tempat penyimpanan di dalam. Sedangkan pada MG HS mengandalkan kualitas atau kemewahan, diantaranya berupa ambience light yang terdiri dari pilihan 64 warna dan juga pemilihan material yang premium dan berkelas dan terlihat sangat mewah, dilengkapi dengan penutup laci seperti ini. Selebihnya dari itu, selain daripada nuansa kemewahan, HS ini juga untuk fitur-fitur yang lain bisa dikatakan relatif berimbang. Oh ya, untuk fitur-fitur penting yang seharusnya ada atau pada standarnya ada pada mobil seharga ini yaitu ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control,
hill descent control TPMS, lampu otomatis, electronic parking brake, auto brake hold. Ada semua pada mobil ini. Juga ada lane keep assist, launching assist atau lane departure warning, blind spot warning, juga semuanya ada pada mobil ini. Cuman bedanya adalah pada Wuling dia sudah menggunakan paket sistem keamanan aktif berupa pengereman otomatis, juga pada adaptive cruise control yang dinamakan ADAS atau singkatan dari Advanced Driver Assistance System. Selebihnya adalah pernik-pernik kemewahan yang ditawarkan oleh MGHS, diantaranya pada bagian laci ini menggunakan sistem tutup sliding atau slide. Oh ya, untuk MGHS pada bagian konsol boxnya di dalamnya terdapat chiller atau terdapat pendingin yang bisa untuk mendinginkan minuman Anda yang Anda taruh di dalam laci tertutup di bawah handrest ini. Pada bagian atas juga sama-sama sudah memiliki sunroof and panoramic roof secara elektrik yang ukurannya juga sama-sama besar. Namun untuk spion tengahnya MGHS lebih unggul karena sudah menggunakan sistem auto dimming, sementara pada Almas RS ini masih menggunakan day and night view biasa pada spion tengahnya. Sekarang kita pindah ke bagian belakang atau akomodasi penumpang baris kedua. Almas tampil standar-standar saja atau biasa-biasa saja. Sementara pada MGHS melanjutkan dominasi kemewahannya pada bagian ini, apalagi di bagian handrestnya dibikin semewah dan sebagus mungkin. Coba perhatikan pada Almas hanya berupa kotak kulit biasa dengan 2 buah cup holder, tapi pada MGHS ada cup holder di depan dilengkapi dengan tutup aluminium satin terbuka soft. Ada laci tempat penyimpanan HP dengan bukaan yang soft, juga dilengkapi pula dengan alasnya yang empuk Bluetooth sehingga HP Anda nyaman tidur di sini, dan juga ditutup dengan lapisan kulit asli empuk dan jahitan asli yang mewah. Pokoknya dibikin berlebihan lah pokoknya untuk MGHS ini bagian sini nih. Tapi sedikit keunggulan bagi Almas pada bagian ini adalah untuk lantai atau bawahnya itu benar-benar rata atau flat floor, sehingga lebih nyaman bagi penumpang pada bagian tengah. Akan tetapi pada menit-menit akhir menjelang berakhirnya pertandingan ini, Almas memberikan keunggulan yang penting, yaitu tepatnya pada penumpang baris ketiga atau third row, di mana Almas memberikan bangku pada baris ketiga yang sangat akomodatif bagi penumpang dewasa untuk dapat melakukan perjalanan, lengkap dengan kisi AC pada bagian kiri kanan yang bisa diatur individual dari penumpang baris ketiga sebelah kiri. Untuk masuknya juga sangat mudah, bisa dengan one touch tombol dari bagian sebelah kiri maupun pelipatan senderan pada bagian sebelah kanan. Dan ketika dirasa tidak diperlukan, maka bisa dilipat dengan rata lantai dan memberikan ruang bagasi yang sangat besar sekali. Sedangkan pada HS hanya mengunggulkan sistem pembuka tutup bagasi dengan cara elektris, namun tidak memiliki tempat duduk pada baris ketiga yang sangat menentukan dalam pertarungan kita kali ini. Jadi kesimpulannya dalam perbandingan ini adalah kami lebih mengunggulkan Almas karena satu, harganya lebih murah 33 juta rupiah, dua, memiliki sistem paket keamanan aktif yang canggih yaitu ADAS atau Advanced Driver Assistance System, juga memiliki koneksi dengan HP maupun internet yang dinamakan WiSA. Masih unggul pula pada bagian sektor penumpang baris ketiga karena memiliki 2 buah tempat duduk yang sangat fungsional dan sangat diinginkan atau dibutuhkan oleh banyak keluarga di Indonesia. Dan terakhir, kemenangan Almas adalah karena memiliki jaringan purna jual atau after sale atau bengkel resmi yang sudah mencapai 120 buah dealer di seluruh Indonesia. Sementara HS yang lebih mahal 33 juta rupiah hanya mengunggulkan merek asal Inggris dan juga kemewahan yang berlebihan pada bagian interiornya. Demikian video kami pada kesempatan kami kali ini. Silahkan Anda klik like apabila Anda suka, share kepada teman-teman Anda, dan sampai jumpa lagi. Sudah menonton dan terima kasih.